Soal 2. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis soalnya. Pertama, pernyataan dan pertanyaan pada soal jelas bahwa ini adalah persoalan perakiraan dengan menggunakan metode dekomposisi runtun waktu. Persamaan trennya berdasarkan data decisionalized data sudah tersedia. Perhatikan tabel 2. Nilai rasio to centered moving average dimulai pada 2007.3, 2002 periode setelah dimulainya data, dan berakhir pada 2013.2, 2 periode sebelum berakhirnya data. Sejalan dengan pemahaman kita bahwa pada centered moving average kita kehilangan 2 waktu awal dan 2 waktu akhir dalam penempatan datanya. Mari kita jawab. Jawaban 2, permintaan soal adalah menetapkan indeks musimannya dan menginterpretasikan hasilnya. Soal menyediakan hasil ratio to centered moving average yang sudah tersusun dalam kolom-kolom triwulan yang dinyatakan dalam satuan seratusan. Terlihat adanya semacam pola triwulanan. Pada triwulan pertama nilai-nilainya cenderung jauh di bawah 100. Kemudian pada triwulan kedua nilainya di sekitar 100, triwulan ketiga di bawah 100, dan triwulan keempat jauh di atas 100. Itulah pola yang ada sehingga masuk akal bila kita gunakan rata-rata selama beberapa tahun untuk mendapatkan kandidat bagi indeks musimannya. Silakan gunakan Excel untuk mendapatkan rata-rata masing-masing triwulan melalui proses perintah yang demikian ini. Disebutkan sebagai kandidat indeks musiman karena hasilnya belum sangat siap untuk menjadi indeks musiman, berhubung jumlahnya yang bukan 400. Mengapa 400? Karena apabila tidak ada pola musiman, mestinya masing-masing nilainya adalah 100, sehingga jumlahnya menjadi 400. Maka kita berkepentingan untuk mempunyai indeks sedemikian sehingga jumlahnya adalah 400. Mudah saja, kalikan setiap kandidat tersebut dengan besaran ini, sehingga menghasilkan indeks musiman di baris paling bawah itu. Indeks musiman triwulan pertama sebesar 93,21672. Berarti bahwa triwulan tersebut kecenderungannya adalah bahwa nilainya sekitar 7% di bawah rata-rata tahunannya. Indeks musiman triwulan kedua sebesar 100,66235. Berarti pada triwulan tersebut kecenderungannya adalah bahwa nilainya sebesar sekitar rata-rata tahunannya. Indeks musiman triwulan ketiga sebesar 94,41264. Berarti pada triwulan tersebut kecenderungannya adalah bahwa nilainya sekitar 5,5% di bawah rata-rata tahunannya. Dan indeks musiman triwulan keempat sebesar 114,70830. Berarti pada triwulan 4 itu kecenderungannya adalah bahwa nilainya sekitar 11,7% di atas rata-rata tahunannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jawaban pertanyaan B. Permintaan soal adalah menyusun data yang decisionalized untuk tahun 2012 dan 2013. Maka disajikan dahulu data penjualan untuk periode tersebut. Kemudian dipanggil nilai-nilai indeks musimannya. Nilainya diambil dari hasil jawaban pertanyaan sebelumnya. Silakan diperhatikan bahwa tentu saja nilainya berulang setiap tahun. Dan data yang decisionalized
atau data yang dianggap tidak mengandung pengaruh musiman adalah hasil bagi data penjualan dengan indeks musimannya ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jawaban pertanyaan C, yaitu menyusun peramalan triwulan tahun 2014. Permintaannya perlu dimaknai sebagai peramalan yang melibatkan tren dan variasi musim. Diketahui dari soal bahwa persamaan tren berdasarkan data yang deseasonalized adalah demikian ini, dengan informasi tentang T yang seperti ini. Untuk keperluan peramalan, perlu penghitungan T yang cermat. Tadi diketahui bahwa T sama dengan 1 adalah untuk 2007.3, berarti T sama dengan 2 adalah untuk 2007.4, dan T sama dengan 3 adalah untuk 2008.1. Maka untuk 2014, 6 tahun sesudahnya, maka 3 itu ditambah dengan 6 dikali 4 sama dengan 24, sehingga 2014.1 dan seterusnya dimulai dari 27. Selanjutnya, mari kita kerjakan peramalan atau prakiraan tersebut secara tabular dengan nilai T seperti yang barusan kita dapatkan. Kemudian gunakan persamaan tren tadi pada masing-masing nilai T. Akan menghasilkan perakiraan pada kolom yang ketiga itu. Berikutnya kita panggil nilai indeks musimannya. Peramalan atau perakiraan yang didasarkan atas tren dan indeks musiman adalah dengan mengalihkan keduanya seperti ini. Ada pembagi 100 pada formula karena pernyataan indeks musimannya adalah dalam skala ratusan. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal 3, silahkan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Ada data triwulanan yang diolah dengan metode rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat sebagaimana terlihat pada 3 kolom terakhir. Ada rata-rata bergerak 4 triwulan, kemudian rata-rata bergerak terpusat, dan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat. Jadi RBT itu maksudnya adalah rata-rata bergerak terpusat. Pertanyaan pertama adalah mengisi sel yang dikosongkan. Kemudian menghitung indeks musimannya, menetapkan data yang deseasonalized, dan menyusun peramalan atau perakiraan. Mari kita jawab. Jawaban 3, mengisi sel yang dikosongkan. Pertama, sel ini. Sebagai nilai rata-rata bergerak 4 triwulanan, maka merupakan rata-rata dari 4 triwulanan di sekitar dirinya, yaitu dari 2 sebelum dan 2 sesudah ini. Jadi nilai sel tersebut adalah 200,75. Kedua adalah sel ini. Sebagai nilai rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat, nilainya adalah hasil bagi penjualan dan rata-rata bergerak terpusatnya ini. Jadi nilainya adalah 0,96. Sel kosong yang ketiga adalah yang ini. Sebagai rata-rata bergerak terpusat, nilainya adalah pertengahan 2 rata-rata bergerak 4 triwulanan di sekitar dirinya ini. Jadi hasilnya adalah 235. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jawaban pertanyaan B yaitu menghitung indeks musimannya. Untuk menjawabnya, dimulai dengan penyajian
tabel ini, yang berasal dari tabel terdahulu yang tampilannya dibatasi hanya yang akan diperlukan, yaitu identitas tahun dan triwulan serta rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat. Nilai-nilai rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat yang ada disusun dalam kolom-kolom triwulan pada tabel ini. Terlihat pola triwulanan, yaitu bahwa pada triwulan pertama nilai-nilai rasio tersebut cenderung jauh di atas 1, kemudian turun menjadi di sekitar 1 pada triwulan kedua, kemudian turun lagi di triwulan ketiga menjadi di sekitar 0,8. Kemudian pada triwulan keempat nilainya cenderung sedikit di atas 1, nilai yang kita anggap sebagai rata-rata tahunan. Memang pada tahun 2013 nilai-nilainya secara triwulanan agak berbeda dibandingkan pada tahun lainnya. Inilah yang disebut sebagai unsur random. Untuk menetapkan kecenderungan triwulanan yang dianggap mewakili, digunakanlah rata-rata triwulan ini. Ini merupakan kandidat untuk indeks musiman. Disebut kandidat karena angka-angkanya masih belum sangat akurat, karena jumlah keempatnya sedikit berbeda dari 4. Jumlah yang benar untuk 4 indeks tersebut. Karena itu dilakukan penyesuaian, yaitu masing-masing nilainya dikalikan dengan faktor ini. Sehingga dihasilkan indeks musimannya adalah demikian ini. Silakan diperiksa bahwa jumlah keempatnya adalah 4. Pertanyaan C. Menyusun decisionalize untuk 2014.1 dan 2014.2. Konsep untuk decisionalize adalah data yang sudah dihilangkan unsur musimannya, sehingga dinyatakan dengan formula yang demikian. Atas dasar formula tersebut, begini jawabannya. Jadi ditampilkan data penjualan untuk 2014.1 dan 2014.2. Kemudian dipanggil nilai indeks musimannya yang sesuai ini. Lakukan operasi pembagian sales dengan indeks musimannya menghasilkan nilai-nilai ini. Jawaban pertanyaan D yaitu menghitung perakiraan penjualan untuk triwulan 1 tahun 2015. Perakiraan didasarkan atas tren dan indeks musimannya dengan persamaan tren linear yang menggunakan data decisionalize itu adalah sebagai berikut ini, dengan definisi dari T adalah demikian. Mari kita tetapkan nilai T yang relevan untuk keperluan perakiraan, yaitu untuk 2015.1. T sama dengan 1 adalah untuk 2009.3, T sama dengan 2 adalah untuk 2009.4, T sama dengan 3 adalah untuk 2010.1. Jadi untuk 2015.1 nilai T akan menjadi 23, yaitu 3 ditambah 5 tahun kali 4 triwulan atau 20 triwulan. Penghitungan perakiraan akan dilakukan secara tabular berikut ini. Masukkan nilai T sebesar 23 pada persamaan trennya, menghasilkan perakiraan penjualan berdasarkan tren yaitu sebesar 325,7. Kita panggil nilai indeks musimannya yang sesuai ini. Kalikan kedua nilai yang ada akan menghasilkan nilai perakiraan adalah sebesar 364,58. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.